Selanjutnya kita akan mencoba pertanyaan. Satu pertanyaan dulu sebelum kita break Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa ala alihi washabbi. Ini hamba Allah dari Jember, Jawa Timur Bu ya. Bu ya, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga. Dan jika saya tidak menuruti, marah-marah dan banting-banting barang Bu ya. Kadang juga saya dan suami diusir, padahal itu rumah yang saya bangun. Apakah saya harus pisah dengan orang tua Bu ya? Baik, kita harus tahu makna ikut campur orang tua. Jadi gini, kadang sebagian anak yang sensitif menganggap orang tua yang ingin membantu dengan istilah ikut campur, padahal dia ingin membantu. Baik, karena anaknya sensitif. Orang tua membantu, dianggap ikut campur. Jadi makna ikut campur itu sejauh mana sih? Kayak apa yang namanya ikut campur? Ya kan? Membantu dianggap ikut campur, kan kacau. Nah, karena sensitif, sudah nggak enak dengan orang tua, naudzubillah. Kemudian yang kedua, kalaupun orang tua ikut campur, paham enggak? Ini kebalikannya. Yang kedua, kalaupun orang tua ikut campur, maka hendaknya sebagai seorang anak tetap berhusnudzon, bahasanya itu adalah upaya orang tua untuk membantu. Jadi supaya karena perhatian, supaya hati kita lega, kita dem dulu. Nah, akan tapi jika di dalam membantunya, jangan pakai bahasa ikut campur, kita lupakan. Jika cara membantunya berlebihan sampai menjadikan sesuatunya menjadi serba salah dan sebagainya, maka dibuka komunikasi yang baik kepada ibu. Paling tidak, ya dijauhkan ibu dari hal-hal yang seperti itu. Misalnya jika urusan dapur kok malah merusak, ya sebaiknya ibu tidak ke dapur. Urusan yang lain, ya ini, maka dijauhkan pelan-pelan dalam urusan ini. Tapi bukan diusir dari rumah kita. Kalau memang selama ini ibu di dapur menjadi berantakan, manjakan ibu di ruang depan saja, ya, nggak usah ke dapur. Tahu jadi saja. Ya, ini seperti itu. Sebab jangan sampai kita buat permusuhan dengan ibunda, atau buat kecewa mereka. Cuma ini tadi orang tuanya katanya kalau udah sampai marah-marah, sampai banting-banting barang, kan kita juga tidak diusir, tahu. Kan kita tidak tahu. Mungkin permasalahannya apakah serta-merta begitu, atau memang ibunya yang salah, atau memang kadang sebagai seorang anak. Anggap saja ya, orang tuanya aneh gitu ya. Orang tuanya aneh dan sebagainya. Enggak, tidak bisa diusir. Tidak bisa diusir dari rumah. Lebih aneh kita di saat masa kecil kita kencing di bangkuan ibunda kita. Kita yang pandai menghindarkan. Mungkin yang paling berat adalah beban moral mentalnya seorang suami, seorang istri kepada suaminya. Mentalnya, ya kan? Dengan suaminya. Jadi merasa tidak nyaman karena seorang istri tidak nyaman dengan suaminya. Nah, seperti itu. Jadi tidak. Kalaupun masalah harus pindah rumah. Kalau memang Anda mampu, boleh pindah rumah, tapi bukan meninggalkan seorang ibu. Artinya bikin rumah sebelahan, atau bikin kontrakan rumah sebelahan. Tapi tetap yang memenuhi siapa? Anak. Wah, hebat sekali ini. Cuman sering datang ke rumah ibu, tetap dilayani dan sebagainya untuk menjaga dulu. Tapi tetap terawat ibundanya. Demi kebaikan. Nanti kalau sudah nyaman, tetap digabung, tidak ada masalah. Jangan sampai ditinggal seorang ibu begitu saja tanpa ada upaya untuk berjuang. Dan ingat, keberkahan yang sungguh adalah ibu. Kalau Anda diberi oleh Allah ibu yang baik, bersyukurlah. Kalau Anda ternyata diberi oleh Allah ibu yang tidak baik, itu ujian untuk naik pangkat kalau Anda sabar dan tabah. Jangan berubah menjadi kebencian dan permusuhan.